Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aida dengan NPM 1940602066 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antar klausa. Jadi, hubungan antar klausa dapat ditandai dengan adanya kehadiran konjungtor atau yang biasa kita sebut dengan kata hubung pada salah satu klausa. Jadi, baik kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat, keduanya memiliki dua klausa atau lebih yang saling berhubungan. Ada dua cara untuk menghubungkan dua klausa dalam sebuah kalimat majemuk, yaitu dengan hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Hubungan yang akan kita bahas pertama kali yaitu hubungan koordinasi. Koordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih yang masing-masing mempunyai kedudukan yang setara dalam struktur konstituen kalimat. Hasilnya adalah satuan yang sama kedudukannya. Hubungan antara klausa-klausanya tidak menyangkut satuan yang membentuk hierarki, karena klausa yang satu bukanlah konstituen dari klausa yang lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu saya akan memberi contoh kalimat. Ada 3 contoh kalimat. Yang pertama yaitu pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan. Kalimat kedua, mereka memberi penghuninya hadiah. Dan kalimat ketiga yaitu menghubungkan dari kalimat pertama dan kalimat kedua dengan menggunakan konjungtor, yaitu seperti contohnya yang tadi, yaitu pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberi penghuninya hadiah. Seperti itu. Jadi, klausa pertama, kalimat yang pertama tadi dan yang kedua digabungkan dengan cara koordinasi, sehingga terbentuklah kalimat majemuk setara, yaitu kalimat pada kalimat yang ketiga. Oleh karena itu, klausa-klausa dalam kalimat majemuk yang disusun dengan cara koordinasi mempunyai kedudukan setara atau sama. Maka, klausa itu semuanya merupakan klausa utama. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai hubungan koordinasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan subordinasi. Subordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih sehingga terbukti kalimat majemuk yang salah atau klausanya menjadi bagian dari klausa yang lain. Jadi, klausa-klausa dalam kalimat majemuk yang disusun dengan cara subordinasi itu tidak mempunyai kedudukan setara. Dengan kata lain, kalimat majemuk yang disusun melalui cara yang subordinasi terdapat klausa yang berfungsi sebagai konstituen klausa yang lain. Hubungan antar klausa-klausa itu bersifat hierarkis. Oleh karena itu, kalimat majemuk yang disusun dengan cara subordinatif itu disebut kalimat majemuk bertingkat. Untuk contoh mengenai hubungan subordinatif, kita akan membuat dua klausa atau dua kalimat, yaitu kalimat pertama, orang tua itu mengatakan. Kalimat kedua yaitu anak gadisnya mencintai pemuda itu sepenuh hati. Nah, untuk menjadikan kalimat atau klausa tadi menjadi kalimat majemuk bertingkat, kita menggabungkan dengan cara subordinatif atau dengan cara memberikan konjungtor, yaitu yang kita pakai itu konjungtor bahwa. Jadi, kalimatnya akan menjadi seperti orang tua itu mengatakan bahwa anak gadisnya mencintai pemuda itu sepenuh hati. Seperti itu. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Jadi, dalam hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi juga memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-ciri hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi secara eksplisit. Ciri ini akan lebih terlihat dari segi sintaksis dan semantiknya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hubungan sintaksis pada hubungan koordinasi.
Ada 4 ciri dalam hubungan koordinasi, yaitu yang pertama, hubungan koordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih. Salah satu klausa yang dihubungkan oleh konjungtor koordinatif dapat berupa kalimat majemuk. Yang kedua, pada umumnya, posisi klausa yang diawali oleh koordinator atau tetapi tidak dapat diubah. Apabila posisinya dapat berubah, itu mengakibatkan munculnya kalimat majemuk setara yang tidak berterima. Yang ketiga yaitu urutan klausa yang tetap dalam hubungan koordinasi hubungan erat dengan pronominalisasi. Acuan kataforis pronomina yang mendahului nomina yang diacunya tidak diperoleh dalam hubungan koordinatif. Yang keempat ada sebuah koordinator dapat didahului oleh koordinator lain untuk memperjelas atau mempertegas hubungan antara kedua klausa yang dihubungkan atau yang digabungkan. Itu tadi ciri sintaksis dalam hubungan koordinasi. Selanjutnya, ciri-ciri sintaksis dalam hubungan subordinasi. Terdapat 3 ciri, yaitu yang pertama, subordinasi menghubungkan dua klausa yang salah satu di antaranya merupakan bagian dari klausa yang lain. Di samping itu, salah satu klausa yang dihubungkan oleh konjungtor subordinatif dapat pula berupa kalimat majemuk. Yang kedua, pada umumnya posisi klausa yang diawali oleh subordinator dapat berubah. Yang ketiga, hubungan subordinatif memungkinkan adanya acuan kataforis. Setelah tadi kita mengetahui ciri-ciri dari segi sintaksisnya, maka selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari segi semantis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ciri semantis dari hubungan koordinasi. Sebelumnya, saya akan memberikan contoh kalimat, yaitu yang pertama, orang tua itu putus asa dan bunuh diri. Yang kedua, pemuda itu bekerja keras dan berhasil. Nah, ciri semantis dalam hubungan koordinasi ditentukan oleh makna dari macam koordinator yang kita pakai dan makna leksikal ataupun gramatikal dari kata dan klausa yang kita bentuk. Koordinator dan misalnya menyatakan gabungan antara satu klausa dengan klausa lainnya. Sebaliknya, koordinator tetapi menyatakan pertentangan. Makna leksikal dari kalimat tadi yaitu rasa putus asa dan bunuh diri pada kalimat pertama dan bekerja keras dan berhasil pada kalimat kedua menyatakan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, ciri-ciri semantis dalam hubungan subordinasi. Jadi, dalam hubungan subordinasi ini ada 2 ciri, yaitu yang pertama, dalam hubungan subordinasi, kalau saya mengikuti subordinator memuat informasi atau pernyataan yang dianggap sekunder oleh pemakai bahasa, sedangkan klausa yang lain memuat pesan utama kalimat tersebut. Ciri kedua yaitu anak kalimat yang digabungkan oleh subordinator umumnya dapat diganti dengan kata atau frasa tertentu sesuai dengan makna anak kalimat itu. Jika anak kalimat itu menyatakan waktu kata atau frasa yang mengacu pada waktu dapat dipakai sebagai pengganti. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya mengenai hubungan antar klausa yang dimana di dalamnya terdapat hubungan koordinasi, hubungan subordinasi, dan terdapat juga ciri-ciri semantik dan ciri-ciri semantisnya. Baiklah, segitu saja penyampaian dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.